Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrio Dwi Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang UTS web full stack. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Dan backend-nya saya menggunakan framework Express.js, dan front-end-nya saya menggunakan React.js. Pertama-tama saya akan menjelaskan backend-nya terlebih dahulu. Di file index ini ada beberapa yang wajib dipasang atau di setup, seperti body parser atau express.json. Ini untuk menginput data di Postman berupa data JSON. Lalu course ini untuk berbagi data ke front end atau URL. Di sini ada cookie parser, dan di sini saya menggunakan Cloud Cloudinary. Lalu ada koneksi database. Di sini saya database-nya menggunakan ORM, yaitu Object Relational Mapping, yaitu yang bernama Sequelize. Lalu ada rutenya. Di sini ada autentikasi root, product root, transaction root. Lalu saya masuk ke model. Di model ini dijelaskan data-data apa saja yang dimasukkan ke dalam database. Ini adalah table name product. Yang pertama ada atribut ID, produk kode, produk nama, kategori, supplier name, dan sebagainya. Lalu ada model transaction. Model transaction ada ID, user ID, sama dengan model sebelumnya. Kita menulis model di sini, dan relasionalnya di sini association. Lalu ada user. Berikut modelnya. Di user ini saya menambahkan hook. Jika inputan sebelum dibuat, cek dulu user.username-nya apakah admin. Jika betul admin, username yang diinput oleh user, maka role-nya input admin. Jika role sama dengan user, dia adalah user. Jika tidak, adalah user. Lalu saya membuat hash password untuk enkripsi data password dan asosiasi ke model transaction atau mengatur kardinalitas. Di sini kardinalitas user dengan transaction yaitu one to many. Produk juga one to many. Lalu lanjut kita ke proses controller. Yang pertama ada out controller. Di sini saya memanggil library bycrypt untuk memverifikasi passwordnya, JSON Web Token untuk mengatur sesinya atau token sebagai keamanan untuk autentikasi. Yang pertama-tama saya membuat function yaitu createSendToken. createSendToken ini mengirim data user, lalu di parsing ke jwt.sign. Data-data tersebut ini akan berupa dalam bentuk token. Jangan lupa memasukkan JWT secret key-nya dan expires-nya. Lalu ada cookie option-nya. Cookie option ini diatur 6 hari. Lalu HTTP only true, secure false. Jika ke production, maka diubah ke true. Lalu kirimkan respon berupa JWT dan isinya token. Lalu cookie-nya ini ada settingannya, yaitu di cookie option berikut.
dan jangan lupa tidak boleh menampilkan data sensitif seperti password. Lalu mengirimkan status code-nya. Lalu di sini ada controller register. Controller register ini membutuhkan data user. Jika ini ada butuh validasi, yaitu mencari data user. Jika ada, akun sudah terdaftar. Lalu ada input yang dibutuhkan apa saja. Lalu ada foto profilnya dan upload image to Cloudinary. Ini saya membuat function terpisah supaya agar terlihat rapih. Lalu saya create usernya atau insert datanya, lalu memberikan respon dan message, lalu login. Login membutuhkan data email dan password, ada validasi, lalu jika tidak ada user, maka email tidak terdaftar. Dan jika password tidak sama dengan data yang setelah di-compare oleh Backcrypt, maka email atau password salah. Di sini mengirimkan respon cookie-nya. Lalu jangan lupa membuat ini error handling-nya. Lalu get current user. Get current user ini untuk mendapatkan data user. Lalu ada logout. Logout ini saya membuatnya dengan logika seperti ini. Mengirimkan respon.cookie, tapi value-nya saya kosongin dan expires-nya dengan nilai 0. Lalu mengirimkan message logout berhasil. Lalu ada sebelumnya saya akan menjelaskan yang tadi mengirimkan image-nya di sini. Upload image to Cloudinary dengan asynchronous handler dan callback. Lalu di sini ada function untuk handling seperti update, delete image atau gambar yang ada di Cloudinary. Jadi jika ke update data image-nya, maka yang di Cloudinary itu akan hilang dan diganti dengan yang baru jika itu update. Jika delete, maka yang di Cloudinary itu hapus. Dan ini utils, saya menggunakan bantuan Multer juga, library Multer, untuk mengirimkan image dari file saya. Lalu lanjut ke product controller. Product controller ini ada get product, yang dimana ada pagination-nya, page-nya itu 1 default-nya, limitnya itu maksimal 3 untuk testing. Lalu di sini ada dapatin data produk dan hitung semua total datanya dan diurutan secara dibuat terbaru. Lalu ini ada total page-nya, font dibagi limit. Di sini mengirimkan respon, berhasil mendapatkan produk jika API-nya berhasil, jika tidak mengirimkan error. Lalu ada add product. Add product di sini ada pengiriman gambar, yaitu kita harus meminta request.file, dan jangan lupa memberikan fungsi
upload image to Cloudinary. Ini data filenya, dan ini adalah folder yang ada di Cloudinary. Berikut saya tunjukkan data Cloudinary-nya. Di codingan saya membuat 2 folder untuk membuat data gambar secara terpisah. Ini untuk data produk, dan ini untuk data user. Bisa dilihat data usernya. Lalu masuk kembali. Seperti biasa kita meminta request data-data yang wajib diisi. Jika berhasil maka mengirim respon message dan datanya. Lalu update produk ini butuh request parameter. Lalu di sini mencari data gambar dari parameter ID-nya. Jika tidak, maka data tidak ditemukan. Nah, di sini getPublicID ini ngambil dari details Cloudinary yang membutuhkan parameter ID. Lalu jika data ingin diupdate, maka data yang sebelumnya itu akan dihapus terlebih dahulu dan membuat image itu lagi dan mengirimkan data-data yang dibutuhkan. Dan delete produk seperti biasa butuh parameter ID. Di sini mencari parameternya. Jika tidak ada, maka data tidak ditemukan untuk validasi. Seperti biasa ini kita mendapatkan ID dari Cloudinary, lalu dihapus, destroy sesuai dengan ID tersebut. Lalu hapus data delete produk dari rec.param. Oke, sebelumnya saya akan memberikan routingan autentikasi dan produk terlebih dahulu. Berikut adalah routingan autentikasi. Yang dimana autentikasi ini membutuhkan data pengiriman data file image. Lalu ada out middleware-nya. Untuk current user ID membutuhkan parameter, dan logout harus memiliki middleware untuk pengecekan sebelum menjalankan fungsi logout di controller. Lalu produk diwajibkan untuk membuat out middleware dan memiliki permission role, yang dimana tampilan web hanya dapat diakses oleh role yang tertera di sini. Jika ini admin dan user, maka web tersebut bisa diakses oleh kedua role tersebut. Jika admin doang, maka user tidak dapat mengakses page tersebut. Lalu ada upload single untuk mengirim field dari data yang kita kirim dari file kita. Lalu controllernya. Lalu ada transaction controller. Transaction controller ini membutuhkan data berikut. Lalu membuat validasi.
Ini untuk controller membuat transaksi ya. Di sini ada find one berdasarkan parameter ID. Lalu di sini mendapatkan data price-nya dari get data product. Ini mendapatkan data product ID ya. Soalnya ini memanggil model produk dan mencari satu berdasarkan parameter ID. Nah, di sini membutuhkan data produk, unit price, mendapatkan data diskon, lalu dihitung diskon per unitnya, lalu diskon yang disetujui berapa harganya, lalu menghitung total price. Lalu transaction ini kita buat transaction dengan data yang wajib dimasukkan, yaitu berikut. Lalu mengirimkan status berhasil dibuat dan errornya. Lalu ada get all transaction. Di get all transaction ini kita perlu menjoinkan data produk dan user untuk mendapatkan detailnya. Ini model mengarah ke produk, dan atribut ini exclude, tidak mendapatkan data created at dan updated at. Yang lainnya tetap dapat. Dan model mendapatkan model user, lalu as user, lalu mengecualikan data yang dimasukkan, yaitu data-data sensitif atau data-data yang tidak perlu dimasukkan. Lalu ada delete transaction. Delete transaction seperti biasa, kita wajib membutuhkan parameter ID. Delete dan update kita harus memerlukan parameter ID. Jika udah dapat ID-nya, maka transaction destroy. Jika tidak delete transaction tidak ditemukan. Lalu mengirimkan jika berhasil, mengirimkan status 200, transaction berhasil dihapus. Lalu detail transaction pun juga butuh parameter ID. Dan inner join produk dan usernya. Lalu validasi, jika berhasil maka menampilkan data detail transaction. Export.get transaction. Export.get transaction ini sama dengan get all transaction yang di atas, mungkin tidak include dengan pagination-nya. Lalu ada update status transaction. Jika update status transaction ini butuh parameter ID-nya, dan body butuh inputan form dari transaction statusnya. Lalu update transaction statusnya berdasarkan parameter ID, menyesuaikan parameter ID yang dimasukkan. Jika tidak update transaction, maka transaksi tidak ditemukan. Jika transaction sama dengan sukses, maka kita mengambil data produk, include produk. Kita mendapatkan data produk juga, soalnya di sini ada include. Lalu jika tidak transaksi tidak ditemukan saat validasi stok. Di sini ada pengecekan stoknya, validasi stoknya. Lalu di sini ada update stoknya. Transaction.product.stock. Ini ngambil data transaction dari produk. Lalu transaction.quantity dikurang data yang telah ditransaksikan. Lalu berdasarkan transaction.product ID. Lalu di sini update stoknya. Lalu
kita ke rootnya. Di rootnya seperti biasa pasti membutuhkan out middleware, lalu permission role, dan controllernya. Lalu membahas user middleware-nya. User middleware ini ada out middleware. Out middleware itu pengecekan autorisasi user. Pertama, saya mengambil token JWT-nya. Jika tidak token, maka Anda belum login. Lalu memverifikasi JWT tokennya. Lalu cari user.find1 berdasarkan decode ID-nya. Sebelumnya kan tokennya ini berisinya ID. Maka kita decode berupa ID-nya. Jika tidak ada, maka pengguna tidak ditemukan. Lalu rec.user, jika ada, rec.user sama dengan current user saat ini dimasukkan ke local storage untuk memvalidasi di bagian front end-nya. Lalu ada middleware permission role. Oh ya, sebelumnya next ini tandanya untuk melanjutkan. Jika semuanya terpenuhi, melanjutkan ke middleware lainnya atau controller. Di sini ada seperti biasa menghandle asynchronous, lalu mengambil data user berdasarkan role-nya. Lalu cek di sini tidak role.include user.role. Nah, di sini kan role ini kan berbentuk array. Array itu bisa menggunakan metode include. Lalu dicek jika tidak ada user.role. Jika tidak ada role-nya, maka Anda tidak memiliki akses. Jika semuanya terpenuhi, maka melanjutkan ke controller. Itu. Oh ya, ada database juga. Database seperti biasa saya membuatnya ini. Lalu ini index. Oke, kita lanjut ke front end-nya. Oh ya, sebelumnya cara menjalankan back end-nya yaitu seperti ini saja. Yang pertama kan munculnya UTS Postap. Lalu masuk ke folder server. Cukup mengetikkan cd:/server. Maka masuk ke server. Jika sudah masuk ke server, maka npm run dev. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah connect, kita lanjut ke client. Di client ini saya menggunakan komponen secara terpisah. Dan ada proteksi root-nya. Yang pertama kali saya bahas yaitu API-nya. Harus menyesuaikan dengan backend untuk memfetch data dari backend menggunakan Axios, library Axios. Di sini saya menggunakan komponen Flowback namanya. Seperti biasa ini adalah
file utama untuk tampilan dari web kita yang sudah dibuat routingannya dan proteksi rootnya. Berikut proteksi rootnya. Di sini saya menggunakan parameter allowed roles untuk tag protected root yang saya taruh di bagian f.tsx seperti berikut. Allowed role. Lalu saya menggunakan use location, outlet dari React Router DOM. Di sini ada user, memasukkan user juga jika login. Jika tidak user, maka Anda belum login. Lalu di sini navigate-nya ke tempat dia login. Jika user mengakses ke halaman home, dia tidak bisa. Maka akan mengarahkan ke halaman login dari lokasi yang dia input di pencarian browser. Lalu ada pengecekan jika allowed roles.include, maka Anda tidak memiliki akses ke halaman tersebut. Yang pertama saya out user dulu, register user, saya membuat state, di mana state itu berupa objek, yaitu username, email, password, dan lain-lain, dan membutuhkan state untuk mengirim gambar. Di sini ada penghandelan data input, yaitu mengambil data target dan name-nya, lalu kita masukkan ke user data dari data tersebut. Ini atribut value-nya. Lalu ada handle file chain, ini saya buat secara terpisah karena emang beda. Dia membutuhkan event the target.file array 0 untuk mengambil nama. Lalu ada validasi. Lalu di sini ada pengiriman inputnya, seperti input data user dan profile. Lalu di sini saya fetch menggunakan Axios API-nya, dan tidak lupa mengirimkan data yang kita tambahkan. Lalu jika respon statusnya 201, maka mengirimkan toast berupa sukses. Lalu navigasi ke login. Berikut tampilan view-nya. Saya akan tunjukkan saja langsung ke localhost 5174 register. Membutuhkan username. Di sini mengirim gambar. Oke, untuk testing saya menggunakan gambar ini. Kita kirim. Maka register sukses. Kita cek datanya di user. Dan
data Eko telah masuk, data passwordnya juga telah terenkripsi, dan profilnya juga telah masuk. Kita cek datanya di coordinary user, kita refresh saja di folder ITS full stack user. Nah, masuk. Karena tadi saya tidak membuat loading, maka ini juga ikut masuk ya. Lalu lanjut login. Di login kita membutuhkan data email dan password, dan seperti biasa kita membutuhkan state berupa objek, dan saya membuat loadingnya untuk penghandlean kliknya ntar. Lalu di sini validasi, kita buat handle submitnya. Sebelumnya kan ini kan false, ini set loading berubah jadi true. Lalu di sini saya memfetch data API login, lalu mengirimkan datanya, mengirimkan data email dan password, lalu with credential. With credential ini untuk mengecek JWT tokennya apakah sudah masuk atau belum, dan data usernya di local storage. Lalu di sini ada, jika data sukses maka tutup data yang bersifat sensitif, dan local storage set itemnya dimasukkan. Kita masukkan data user dari fetch data API ke local storage, lalu mengirimkan notifikasi toast berupa toast. Lalu di sini saya menghandle asynchronous untuk loginnya. Lalu ada handle errornya juga. Lalu jika semuanya sudah terpenuhi loadingnya, maka akan berhenti. Di sini jika loading sama dengan true, maka tampilkan loading. Jika tidak, maka tampilkan form login. Berikut contohnya. Nah, di sini login berhasil. Nah, kita akan mengarah ke halaman produk atau home. Di sini ada data usernya, dan kita cek. Di sini ada usernya juga telah masuk, data usernya. Lalu cookie JWT-nya juga telah masuk, sudah masuk. Oke, data login sudah. Lalu logout. Di logout saya taruhnya di halaman di folder user page, home page. Di sini ada penghandlean logout dan user role. Jika role-nya admin atau user, jika admin itu ada bagian navigasi ke mengarah ke dashboard. Nanti saya akan tunjukkan. Lalu ini untuk membuat transaksi,
mendapatkan data transaksi untuk dikirimkan ke detail untuk user melihat detail transaksi. Lalu di sini logout. Jika logout, maka local storage.remove item hapus usernya, lalu menjalankan API logout, tidak mengirimkan data apapun, dan harus memiliki token yang ada di cookie JWT. Jika respon status, maka logout berhasil. Saya akan tunjukkan demonya. Nah, logout berhasil. Oke, saya akan masuk dengan admin yang sudah saya daftarkan. Sebelumnya saya menghapus data transaksi bersih. Kita login berhasil. Nah, ini jika role-nya admin, maka dia menampilkan data dashboard. Dan ini jika tokennya sudah expired, maka dia langsung mengarah ke halaman login. Jika tokennya masih dalam jangka waktunya, user bisa langsung mengakses ke halaman home. Dan ini ada data produknya yang telah saya buat, dan ini pagination. Jika tidak ada transaksi, maka munculkan tulisan. Oke. Kita ke transaksi terlebih dahulu. Pilih metode pembayaran, debit, kuantitinya 2. Kita tes saja. Tes. Pesan sekarang. Konfirmasi. Transaksi berhasil dibuat. Lalu kita ke detail transaksi. Nah, data detail transaksi ini telah masuk. Jadi ini data harganya 750, sudah didiskon. Dengan diskon 10%. Lalu ke data dashboard. Nah, di data dashboard juga masuk data transaksinya. Lalu kita bisa mengedit status juga jika sukses. Sebelumnya kan sebentar, stop mana itu. Nah, ini status proses. Sebelumnya kan ini kan kita memesan kuantitinya 2. Dan ini stoknya 45. Jika admin merubah status menjadi sukses, maka transaksi berhasil diupdate dan stok berhasil diupdate. Kita lihat tadi stoknya 45 menjadi 43, dan detail transaksi berubah menjadi sukses. Lalu admin juga dapat membuat memasukkan produk ke
saja. Kita masukkan gambarnya ini, kita create produk. Nah, product created successfully. Lalu kita cek di halaman home-nya. Di halaman home, pagination bertambah baru. Nah, datanya telah masuk. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya juga ingin menjelaskan tentang ini. Product page. Di sini menampilkan halaman produk dan pagination-nya. Kita di sini nge-get datanya berdasarkan URL yang membutuhkan page, yaitu current page saat ini. Seperti berikut. Lalu validasi seperti biasa. Di sini saya mengirimkan data produk menggunakan props yang akan dikirimkan ke modal. Nah, modal. Bisa dilihat di sini mendapatkan data usernya. Lalu di sini membuat use state-nya. Lalu kita membuat data transaction-nya untuk mengirim tadi detail transaction-nya, create transaction. Lalu handle change from data dan handle change from transaction-nya. Di sini saya menggunakan Axios untuk membuat transaksinya dan detail transaksinya. Detail transaksi ini dimasukkan juga ke local storage. Nah, ini dia detail transaction dengan ID 45. ID-nya parameter ID. Lalu ada handle pagination. Di sini ada dashboard. Di sini kita menambahkan produk ke halaman home. Seperti biasa butuh use state datanya yang dibutuhkan, yang wajib di input. Lalu handle penanganan input datanya dan file change-nya. Lalu penghandlean submit-nya. Lalu kita masukkan ke produk untuk kita masukkan ke sini, ke HTML. Berikut value-nya. Lalu order ini untuk mendapatkan data transaction
yang telah dikirimkan oleh user, mendapatkan all transaction, membutuhkan kredensial JWT token. Lalu di sini set get all transaction ini untuk memasukkan data ke set get transaction. Lalu handle change status untuk penghandlean update statusnya menggunakan API, membutuhkan data transaction status berdasarkan status ID, parameter ID-nya, atau ID yang diklik saat itu juga, ya, yang diklik saat itu juga. Lalu membutuhkan with credential, lalu ini adalah get all transaction-nya. Berikut data get all transaction-nya. Transaction kita harus mapping data transaction yang telah dikirimkan oleh state tadi. order.id, data transaction berikut ini. Nah, transaction ini yang berupa array. Oke, saya rasa cukup bagi saya menjelaskan semua ini karena lumayan panjang alurnya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.